Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Ayu Indasari, NIM T 2018-1218 akan memaparkan RPP yang saya buat untuk memenuhi UAS Perencanaan Pembelajaran PAI. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan SMA Negeri 01 Balung, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas semester 12 semester 2, materi pokok strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktu 3x3 JP, tahun pelajaran 2020-2021. Satuan pendidikan saya memilih SMA Negeri 01 Balung karena memang rumah saya di Balung. Mata pelajaran yaitu PAI dan BP, kelas 12 semester 2 karena saya kelompok 12. Jadi saya kebagian kelas 12 semester 2. Saya memilih materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Di setiap kelompok materinya tidak boleh sama. Alokasi waktunya yaitu 3x3 JP sesuai dengan prota dan promes yang saya buat. Materi ini ada 3x3 JP, jadi alokasinya juga 3x3 JP. Tahun pelajaran yaitu 2020-2021. Yang pertama, kompetensi inti. KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi inti ini dikutip dari silabus PAI SMA Kemendikbud tahun 2017. Yang kedua atau poin B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu 1.8 meyakini ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 2.8 bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. 3.8 menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4.8 menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 1.8.1 mengikuti dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 1.8.2 menyetujui dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 2.8.1 mempraktikkan sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. 2.8.2 melaksanakan sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. 2.8.3 bersikap moderat dan santun dalam berdakwah
dan mengembangkan ajaran Islam. 2.8.4 menampilkan sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. 3.8.1 menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 3.8.2 menjelaskan macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 3.8.3 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 3.8.4 menyimpulkan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 3.8.5 menganalisis perbedaan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4.8.1 menerapkan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4.8.2 melaksanakan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4.8.3 mempresentasikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kompetensi dasar ini dikutip dari silabus PAI SMA Kemendikbud tahun 2017. Sedangkan cara mengisi indikator yaitu yang pertama, melihat kata kerja dari setiap KD, baik itu KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Kemudian melihat tabel KKO taksonomi belum edisi revisi. KD 1 dan 2 masuk ke tingkatan ranah afektif. KD 3 masuk ke dalam tingkatan ranah kognitif dan KD 4 masuk ke dalam tingkatan ranah psikomotorik. Rumusan indikator ini sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu 1. Tingkat kompetensi yang diambil dari KKO, dan kedua, materi pelajaran yang diambil dari KD atau merujuk pada buku siswa. Setelah itu merumuskan indikator masing-masing KD. Minimal indikatornya yaitu ada 2 indikator. Cara menuliskan nomor indikator yaitu misalnya 1.81, 1.8.2 dan seterusnya. Poin C yaitu tujuan pembelajaran. Pertemuan 1. Melalui metode artikulasi, siswa dapat 3.8.1 menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. 3.8.2 menjelaskan macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. 3.8.3 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Pertemuan 2, melalui metode discovery, siswa dapat 3.8.4 menyimpulkan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat. 3.8.5 menganalisis perbedaan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat. Pertemuan ketiga, melalui metode inquiry, siswa dapat 4.8.1 menerapkan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan baik. 4.8.2 melaksanakan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan baik. Kemudian melalui metode diskusi, siswa dapat 4.8.3 mempresentasikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan lancar. Cara menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memilih KD 3 dan KD 4. Jadi di sini yang dipilih hanya KD dari KD 3 dan KD 4. Kemudian menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD. A itu audien, B behavior, C condition, dan D degree. Audien adalah siswa, behavior adalah aktivitas yang dapat diamati, condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai, dan degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan. Contohnya yaitu melalui metode inquiry adalah C, siswa adalah A,
dapat menerapkan prinsip-prinsip strategi dakwah dan pengembangan Islam di Indonesia adalah B, dengan baik adalah D. Tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 pertemuan karena materi strategi dakwah dan pengembangan Islam di Indonesia ada 3 kali 3 JP atau 3 pertemuan dikali 3 jam pelajaran. Poin D yaitu materi pelajaran. Yang pertama, pertemuan 1, pengertian strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kedua, pertemuan 2, yaitu manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dan perbedaan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ketiga, pertemuan 3, yaitu prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Cara menulis atau mengisi materi pelajaran, yaitu materi pelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi mengacu pada indikator. Caranya pertama melihat indikator dari KD 3 dan 4. Jadi yang dilihat hanya KD 3 dan KD 4. Kemudian menelaah indikator dari KD 3 dan KD 4 itu membahas materi tentang apa. Misalnya pada indikator 3.8.2 menjelaskan macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi materi pelajarannya tentang macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Poin E yaitu metode pembelajaran. Pertemuan 1, pendekatan saintifik metode artikulasi. Pertemuan 2, pendekatan saintifik metode discovery. Pertemuan ketiga, yang pertama pendekatan saintifik metode inquiry. Kedua, pendekatan saintifik metode diskusi. Pertemuan 1, 2, dan 3 saya menggunakan pendekatan saintifik karena pendekatan saintifik adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah baik SMP, SMA, SD berdasarkan aturan kurikulum 2013. Tujuan dari pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dan menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Pertemuan 1 saya menggunakan metode artikulasi. Pada pertemuan 1 indikatornya yaitu menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menjelaskan macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Saya menggunakan metode artikulasi karena metode artikulasi merupakan metode yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya apa yang telah diberikan oleh guru, yang disampaikan oleh guru, siswa ini wajib meneruskan atau menjelaskannya pada siswa lain. Disinilah keunikan dari metode ini. Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan. Saya menggunakan metode ini karena metode ini siswa akan serius dalam proses pembelajaran untuk memahami materi. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, saya menggunakan metode discovery pada pertemuan kedua karena indikator pada pertemuan 2 yaitu menyimpulkan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia
dan menganalisis perbedaan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Metode pembelajaran discovery diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Jadi, dengan menggunakan metode ini, siswa dapat menyimpulkan manfaat dan menganalisis perbedaan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan mandiri. Pertemuan 3, saya menggunakan metode inquiry dan diskusi. Metode inquiry adalah suatu cara menyampaikan pelajaran yang meletakkan dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, di mana siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat kesimpulan, menjelaskan, dan sebagainya. Sesuai pada pertemuan 3, indikatornya yaitu menerapkan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dan melaksanakan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi metode ini sangat tepat digunakan pada pertemuan ketiga. Dengan metode ini siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran karena ia berpikir dalam menentukan pengetahuan dengan sendiri. Kemudian saya menggunakan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Saya menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan indikator pada pertemuan ketiga, yaitu mempresentasikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Di dalam diskusi ini, proses pembelajaran terjadi di mana ada interaksi antara dua atau lebih siswa yang terlibat, yaitu saling bertukar informasi, pengalaman, dan memecahkan masalah. Poin F yaitu media pembelajaran. Pertama, bahan ajar tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 2. Film pendek tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 3. Tayangan slide tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah memusat perhatian siswa, menggugah emosi siswa, membantu siswa memahami materi pelajaran, membantu siswa mengorganisasikan informasi, membangkitkan motivasi belajar siswa. Saya memilih media pembelajaran berupa bahan ajar karena sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk film pendek atau video ini, pembelajaran akan lebih menarik dan dapat memberikan stimulus kepada peserta didik agar lebih belajar mandiri. Peserta didik juga dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari film pendek tersebut. Sedangkan untuk tayangan slide atau media visual berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran dengan mudah dipahami. Manfaat dari media visual ini atau tayangan slide ini menarik perhatian siswa, memudahkan guru dalam memberikan materi, membuat semangat siswa untuk aktif dan berakhir pada kualitas hasil belajar. Poin G yaitu sumber belajar. Pertama, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12 SMA, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Al-Quran. Dan 3. Lingkungan sekolah. Sumber belajar adalah segala sesuatu berupa bahan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk kepentingan proses belajar mengajar agar memperoleh informasi dan pengalaman sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan sumber belajar buku PAI dan BP kelas 11 karena sebagai bahan penunjang proses pembelajaran, sedangkan Al-Quran adalah pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, dan lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang dapat memungkinkan peserta didik belajar. Poin H yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu ada pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan ketiga penutup.
Di sini langkah-langkah pembelajaran, ada pertemuan tatap muka dan pertemuan jarak jauh. Pertemuan 1, kegiatan pendahuluan, yaitu guru datang tepat waktu. Guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dengan ramah kepada peserta didik ketika memasuki ruang kelas. Guru melakukan doa bersama dengan peserta didik sebelum membuka pelajaran. Kemudian guru memastikan bahwa setiap peserta didik datang tepat waktu dan menegur peserta didik yang terlambat dengan sopan. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat belajar. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan guru menyampaikan cakupan materi sesuai dengan RPP. Alokasi waktunya yaitu 15 menit. Pendahuluan di sini berisi tentang kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi yaitu seperti salam dan membaca doa bersama-sama. Kemudian untuk apersepsi yaitu proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kemudian motivasi, tentang motivasi manfaat belajar. Di sini saya menyangkutkan tentang manfaat belajar. Dan terakhir tentang pemberian acuan. Pemberian acuan di sini yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi peserta didik dapat mengerti materi apa yang akan dipelajari. Alokasi yang saya gunakan untuk pendahuluan adalah 15 menit. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ada 5M. Yang pertama, mengamati. Peserta didik secara berkelompok membaca tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Peserta didik melihat dan mengamati gambar-gambar tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Peserta didik melihat tayangan video tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktu 15 menit. Yang kedua, menanya. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab sesuai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca. Alokasi waktu 15 menit. Yang ketiga, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Guru memberikan informasi sekilas tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Peserta didik melakukan eksperimen atau percobaan di lapangan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktunya 20 menit. Selanjutnya yang keempat yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Peserta didik berdiskusi secara kelompok tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Guru memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Alokasi waktu 20 menit. Yang kelima, mengomunikasikan. Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil kerja tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Peserta didik lain memberikan tanggapan, saran, dan pendapat sebagai masukan. Alokasi waktu 20 menit. Penjelasan mengenai kegiatan inti. Kegiatan inti di sini ada 5M, yaitu 1. Mengamati. Dengan kegiatan mengamati ini, siswa difasilitasi dan dibimbing untuk menyimak, mendengar, dan membaca dari berbagai sumber belajar untuk menemukan sendiri fakta, konsep, prinsip, proses tentang materi yang akan dipelajari.
Saya menggunakan alokasi pada mengamati ini 15 menit. Kedua, menanya. Menanya melatih siswa untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu ada pada diri peserta didik. Saya menggunakan alokasi pada mengamati dan menanya ini masing-masing 15 menit. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah menanyakan hal-hal yang ingin diketahui, maka siswa diarahkan untuk menemukan jawaban-jawabannya. Menemukan jawaban tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung yang lebih mendalam seperti membaca buku, rujukan, dan sebagainya. Saya menggunakan alokasi waktu pada mengumpulkan informasi ini sebanyak 20 menit. Yang keempat, mengolah informasi. Mengolah informasi dikumpulkan untuk menambah keluasan dan kedalaman materi yang dipelajari untuk mencari solusi dari berbagai sumber yang berbeda. Alokasinya yaitu 20 menit. Yang kelima, mengomunikasikan. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk mampu menjelaskan apa yang sudah dipelajarinya kepada orang lain. Alokasi waktunya yaitu 20 menit. Yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh, kegiatan pendahuluan. Guru melakukan pembukaan dengan mengucap salam serta membaca doa bersama peserta didik untuk memulai pembelajaran. Peserta didik melakukan presensi melalui grup WhatsApp. Guru memberikan kepada peserta didik tentang manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang akan dicapai, dan metode pembelajaran yang akan dipakai. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Pendahuluan di sini berisi tentang orientasi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi seperti salam dan membaca doa bersama-sama. Motivasi yaitu motivasi yang saya isi pada pendahuluan tentang motivasi manfaat belajar. Dan terakhir, pemberian acuan di sini yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi peserta didik dapat mengerti materi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian alokasi yang saya gunakan untuk pendahuluan adalah 10 menit. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti di sini ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik atau kegiatan literasi. Melalui grup WhatsApp, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktu 15 menit. Kedua, mengorganisasi peserta didik atau critical thinking. Melalui grup WhatsApp, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktu 15 menit. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok atau collaboration. Peserta didik bersama orang tua di rumah mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Alokasi waktunya 15 menit. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau communication. Melalui grup WhatsApp, peserta didik diminta mempresentasikan, menyajikan hasil kerja individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas hasil karya yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikan. Alokasi waktu 15 menit. Kegiatan inti ini ada 5. Orientasi peserta didik, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Di sini orientasi berisi tentang kejadian literasi, mengorganisasi peserta didik. Di sini peserta didik dibimbing untuk mengidentifikasi apa saja yang belum dipahami. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Di sini untuk melatih agar siswa ini dapat berpikir kritis. Peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin.
Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah mengumpulkan informasi, peserta didik ini diarahkan agar mampu menjelaskan apa yang sudah dipelajari kepada orang lain. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Di sini peserta didik menganalisis atas apa yang telah dipelajari dan menanyakan kembali apa saja yang belum dipahami. Yang terakhir yaitu penutup. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Guru melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik. Guru menyampaikan tema atau topik pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam melalui grup WhatsApp. Alokasi waktunya di sini 5 menit. Penutup di sini sama saja dengan pembelajaran tatap muka, yaitu berisi tentang umpan balik, tindak lanjut, dan kegiatan selanjutnya. Umpan balik yaitu memberikan tanggapan terhadap hasil belajar yang berisi tentang mengapresiasi atau memberikan hadiah dan sebagainya. Yang kedua yaitu tindak lanjut, berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya seperti PR, pengayaan, atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kegiatan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Alokasi yang saya gunakan dalam penutup ini adalah 5 menit. Yang terakhir yaitu poin I, penilaian. Penilaian di sini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap di sini ada 2, yaitu penilaian diri dan observasi. Yang pertama, penilaian diri. Di sini ada indikator sikap. Yang pertama, mengikuti dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 2, menyetujui dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Dan 3, memprakarsai dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Di sini ada skor 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua yaitu observasi. Di sini observasi ada nama-nama siswa, disebutkan 3 saja karena ini RPP. Kemudian ada aspek yang diamati yaitu 1, 2, 3, dan 4, jumlah dan keterangan. Keterangan di sini yang menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun dalam 1, mengikuti dakwah berdasarkan syariat Islam dan dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 2, menyetujui dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Dan 3, memprakarsai dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang pertama, jelaskan pengertian strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 20 poin. Yang kedua, sebut dan jelaskan macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 20 poin. Ketiga, bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 20 poin. Keempat, bagaimanakah manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 20 poin. Yang kelima, bagaimanakah perbedaan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, 20 poin. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Di sini ada nama-nama siswa, disebutkan 3 saja, kemudian ada nilai 1 sampai 5, terus kemudian ada nilai dan predikat. Keterangannya di sini aspek yang dinilai. 1, mempresentasikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 2, menceritakan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Skor penilaian yaitu A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Perolehan nilai sama dengan dikali 100 skor maksimal. Kriteria nilai A yaitu 80 sampai 100 baik sekali, B 70 sampai 79 baik, C 60 sampai 69 cukup, D kurang dari 60 atau kurang. Penjelasan mengenai penilaian. Poin I. Saya memilih teknik penilaian K13 yang mencakup 3 komponen. Ketiga komponen ini yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Saya memilih teknik ini karena untuk memperoleh pemahaman dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik mulai dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Adapun 3 komponen tersebut adalah: 1. Penilaian sikap ini mengacu pada KD 1 dan 2, yaitu ranah afektif. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Cara mengisi penilaian sikap adalah dengan melihat KD 1 dan KD 2, kemudian membuat tabel penilaian di RPP. Hanya diisi 3 siswa saja. Yang kedua, penilaian pengetahuan mengacu pada KD 3 atau ranah kognitif. Penilaian pengetahuan menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Cara mengisi penilaian pengetahuan adalah dengan melihat dan mengacu pada KD 3. Yang terakhir, penilaian keterampilan mengacu pada KD 4, yaitu ranah psikomotorik. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Cara mengisi penilaian keterampilan adalah dengan melihat dan mengacu pada KD 4. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.